Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tahu kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue. Itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue. Video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu. Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, nggak usah ditonton. Ngapain sih ditonton-tonton? Nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan? Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja siangnya, mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini. Kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya, biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong, terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet, gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan. Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi, gue cari HP mak gue terus gue buka. Gue liat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak, mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada, nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah, gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya, jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys, semua gue jadi takut deh. Gabut kan ya, sama gue juga, gue lagi nungguin kelas gue selanjutnya. Jadi mending kita story of my life aja. Gue sering banget dapat pertanyaan, kak lo kok suka banget jalan sendiri, kok berani banget sih jalan sendirian, emang lo gak takut atau lo gak punya teman sebenarnya? Iya betul, aku gak punya teman. Gue punya teman, cuma kayak gak tau kenapa gue lebih suka aja untuk jalan sendiri. Jadi mari kita bercerita awal mula kenapa gue bisa suka jalan sendirian. Sebenarnya gue tuh gak sering juga jalan sendirian, karena setelah gue pikir kayak gue lebih sering ngobrol sendiri sama ketawa sendiri. Gak dong, orang gila gue. Kayak serius ya, jadi awal mulanya itu ketika gue kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya itu kepepet, jadi gue tuh gak ada niatan kayak gue pengen jalan sendiri. Enggak ada yang kayak gitu, karena itu kepepet keadaan. Jadi waktu itu gue lagi nyopet terus ketahuan, jadi akhirnya gue harus bicara sama temen-temen gue. Nggak bercanda. Jadi waktu itu disuruh beli buku, itu kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia, gue lupa disuruh beli buku apa. Intinya gue sama temen-temen gue tuh di hari Sabtu udah janjian mau nyari ke Kober. Kober tuh di ini loh, di Pocin, daerah Depok, tempat buku-buku bekas gitu. Dari kemarin banyak kan yang minta ke gue buat cerita horor lagi. Nah, ini nih buat lo. Apalagi lo yang tinggal di kosan sendiri, cocok banget, jangan di skip. Cerita horor kali ini gue baca dari salah satu majalah dewasa. Bukan dong, dari internet. Kita panggil si tokohnya ini Salsa aja ya. Jadi suatu hari Salsa ini lagi gak ada pekerjaan apapun. Jadi dia lagi santai aja tuh di kosannya sambil ngudut gitu kan. Anjir, barbar banget emang Salsa, gue liat-liat. Terus karena si Salsa nih gak tau mau ngapain ya, dia udah main TikTok tapi tetap masih gabut. Nih aturan Salsa nih bukanya tuh kontennya si Jasmine tuh. Dia kalau cerita enak banget gak sih? Kayak gue aja suka. Nah udah, terus habis itu dia mencoba untuk nonton video. Video apa? Video edukasi dong. Lu pikirannya pas lagi nonton film nih, dia tuh merasa ada yang ngeliatin dia, ada yang merhatiin. Tapi karena dia di kamar sendiri, jadi ya kayak positive thinking, mungkin dia GR. Nah makin lama dia merasa kayak, enggak, ini gue bener-bener diperhatiin banget nih, tapi gak ada apa-apa. Perasaannya makin gak enak, akhirnya dia minta temen kamar sebelahnya buat main ke kamarnya. Di saat temennya udah ada di kamarnya aja nih, dia masih ngerasa ada yang perhatiin. Dan itu berasal dari pojok atas kamarnya dia. Jadi dia tuh selalu nengok ke sana tapi gak ada apa-apa. Gak lama temennya balik lagi ke kamarnya. Nih makin merinding nih Salsa gitu kan. Dan ini posisinya masih siang, karena Salsa udah gak tahu nih mau ngapain lagi, kayak mau nonton film apa. Vincenzo belum update. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk tidur siang. Mau ganti aja gak sih namanya Jalan Salsa? Tapi udah setengah jalan nih. Udah dibiarin. Nah ini nih puncaknya. Pas dia lagi coba tidur siang, ini di atas mukanya tuh kayak ada yang niup gitu. Dia mau bangun takut, kagak bangun, tapi ini napasnya bau. Gimana nih? Karena gak kuat nih sama baunya, akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk melek. Nah pas melek gak ada apa-apa.
Tapi pas dia nengok ke pojok atas kamarnya, ada sesosok wajah yang sedang melihat ke arah dia sambil tersenyum. Setelah itu ngomong, "Happy birthday Salsa." Gimana kalau kalian yang ada di posisi Salsa? Apakah kalian bakal seneng atau takut? Ya secara nih ya kan, mohon maaf aja nih, lo ulang tahun kan kagak ada yang inget. Yang inget siapa sih paling? Facebook doang. Kembali lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih kok mak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang, tapi mau dibeliin gitu. Berbanding terbaik banget sama gua yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala atau hand sanitizer yang ada. Dari kemarin banyak kan yang minta ke gue buat cerita horor lagi. Nah, ini nih buat lo. Apalagi lo yang tinggal di kosan sendiri. Cocok banget, jangan di skip. Cerita horor kali ini gue baca dari salah satu majalah dewasa. Bukan dong, dari internet. Kita panggil si tokohnya ini Salsa aja ya. Jadi suatu hari Salsa ini lagi gak ada pekerjaan apapun. Jadi dia lagi santai aja tuh di kosannya sambil ngudut gitu kan. Anjir, barbar banget emang Salsa gue liat-liat. Terus karena si Salsa nih gak tau mau ngapain ya, dia udah main TikTok tapi tetap masih gabut. Nih aturan Salsa nih bukanya tuh kontennya si Jasmine tuh. Dia kalau cerita enak banget gak sih? Kayak gue aja suka. Nah udah, terus habis itu dia mencoba untuk nonton video. Video apa? Video edukasi dong. Lu pikirannya pas lagi nonton film nih, dia tuh merasa ada yang ngeliatin dia, ada yang merhatiin. Tapi karena dia di kamar sendiri, jadi ya kayak positive thinking. Mungkin dia GR. Nah makin lama dia merasa kayak, enggak, ini gue bener-bener diperhatiin banget nih, tapi nggak ada apa-apa. Perasaannya makin gak enak. Akhirnya dia minta temen kamar sebelahnya buat main ke kamarnya. Di saat temennya udah ada di kamarnya aja nih, dia masih ngerasa ada yang perhatiin. Dan itu berasal dari pojok atas kamarnya dia. Jadi dia tuh selalu nengok ke sana tapi gak ada apa-apa. Gak lama temennya balik lagi ke kamarnya. Nih makin merinding nih Salsa gitu kan. Dan ini posisinya masih siang. Karena Salsa udah gak tahu nih mau ngapain lagi, kayak mau nonton film apa. Vincenzo belum update. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk tidur siang. Mau ganti aja gak sih namanya Jalan Salsa? Tapi udah setengah jalan nih. Udah dibiarin. Nah ini nih puncaknya. Pas dia lagi coba tidur siang, ini di atas mukanya tuh kayak ada yang niup gitu. Dia mau bangun takut, kagak bangun, tapi ini napasnya bau. Gimana nih? Karena gak kuat nih sama baunya, akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk melek. Nah pas melek gak ada apa-apa. Tapi pas dia nengok ke pojok atas kamarnya, ada sesosok wajah yang sedang melihat ke arah dia sambil tersenyum. Setelah itu ngomong, "Happy birthday Salsa." Gimana kalau kalian yang ada di posisi Salsa? Apakah kalian bakal seneng atau takut? Ya secara nih ya kan, mohon maaf aja nih, lo ulang tahun kan kagak ada yang inget. Yang inget siapa sih paling? Facebook doang. Kembali lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih kok mak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang, tapi mau dibeliin gitu. Berbanding terbaik banget sama gua yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala atau hand sanitizer yang ada. Dari kemarin banyak kan yang minta ke gue buat cerita horor lagi. Nah ini nih buat lo. Apalagi lo yang tinggal di kosan sendiri. Cocok banget, jangan di skip. Cerita horor kali ini gue baca dari salah satu majalah dewasa. Bukan dong, dari internet. Kita panggil si tokohnya ini Salsa aja ya. Jadi suatu hari Salsa ini lagi gak ada pekerjaan apapun. Jadi dia lagi santai aja tuh di kosannya sambil ngudut gitu kan. Anjir, barbar banget emang Salsa gue liat-liat. Terus karena si Salsa nih gak tau mau ngapain ya, dia udah main TikTok tapi tetap masih gabut. Nih aturan Salsa nih bukanya tuh kontennya si Jasmine tuh. Dia kalau cerita enak banget gak sih? Kayak gue aja suka. Nah udah, terus habis itu dia mencoba untuk nonton video. Video apa?
video edukasi dong. Lu pikirannya pas lagi nonton film nih, dia tuh merasa ada yang ngeliatin dia, ada yang merhatiin. Tapi karena dia di kamar sendiri, jadi ya kayak positive thinking, mungkin dia GR. Nah makin lama dia merasa kayak enggak, ini gue bener-bener diperhatiin banget nih, tapi nggak ada apa-apa. Perasaannya makin gak enak, akhirnya dia minta temen kamar sebelahnya buat main ke kamarnya. Di saat temennya udah ada di kamarnya aja nih, dia masih ngerasa ada yang perhatiin. Dan itu berasal dari pojok atas kamarnya dia. Jadi dia tuh selalu nengok ke sana tapi gak ada apa-apa. Gak lama temennya balik lagi ke kamarnya. Nih makin merinding nih Salsa gitu kan. Dan ini posisinya masih siang. Karena Salsa udah gak tahu nih mau ngapain lagi, kayak mau nonton film apa. Vincenzo belum update. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk tidur siang. Mau ganti aja gak sih namanya Jalan Salsa? Tapi udah setengah jalan aja. Udah dibiarin. Nah ini nih puncaknya. Pas dia lagi coba tidur siang, ini di atas mukanya tuh kayak ada yang niup gitu. Dia mau bangun takut, kagak bangun, tapi ini napasnya bau. Gimana nih? Karena gak kuat nih sama baunya, akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk melek. Nah pas melek gak ada apa-apa. Tapi pas dia nengok ke pojok atas kamarnya, ada sesosok wajah yang sedang melihat ke arah dia sambil tersenyum. Setelah itu ngomong, "Happy birthday Salsa." Gimana kalau kalian yang ada di posisi Salsa? Apakah kalian bakal seneng atau takut? Ya secara nih ya kan, mohon maaf aja nih, lo ulang tahun kan kagak ada yang inget. Yang inget siapa sih paling? Facebook doang. Kembali lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih, kok mak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang tapi mau dibeliin. Itu berbanding terbalik banget sama gua yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala, atau hand sanitizer yang ada rasanya, ada wanginya yang kayak blueberry, strawberry gitu-gitu. Terus ada case untuk penutup hand sanitizernya bisa digantung di tas. Nah itu dulu gue kepengen banget, tapi gue kagak sampean beli karena nggak boleh lah, karena kayak nggak berguna juga buat apa. Gue juga inget banget waktu zaman-zamannya BlackBerry ya kan, di kelas gue udah ada yang punya BlackBerry. Terus lo tau gue ngapain? Gue cuma duduk di samping teman gue yang punya handphone BlackBerry itu, terus gue ngeliatin dia main aja kayak bocah mupeng, tau nggak, di sampingnya. Oh sebenarnya pernah gue dibeliin barang yang hype pada masanya, tapi dibeliinnya tuh setelah udah nggak hype. Lo tau sendal Crocs? Nah pada saat itu tuh gue lupa bulan kapan itu hype-nya, teman-teman gue semua udah pada punya, bahkan dipakai sehari-hari. Lu tahu gue dibelinya kapan? Pas lebaran. Itu dimana teman-teman gue lebaran pakai sendal yang udah beda lagi trennya, gue baru beli tuh si Crocs itu. Dulu pas gue masih SD, gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya gak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo, nggak ada yang berani bantai karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main, kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih. Dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu. Dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000, 2.000 kayak gitu-gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang teman gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih. Pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak oh ya udah pakai aja, orang
duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu nggak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih, tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu, karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000, 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama teman-teman gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak